Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Susanto. Dan seperti biasa, kali ini bukan konten testimoni, tapi ini pengen ngobrol-ngobrol ringan aja. Pengen nanya kisah, pendapat, testimoni juga sih maksudnya. Maksudnya lebih ke arah bukan hajat terkabul yang utang lunas atau apa-apa segala macem. Pak Kiai ini kan datang bulan Januari 2024. Ya. Tahu RDAY dari Facebook. Tapi bukan Facebook official. Benar. Ada orang yang nyomot videonya RDAY, di-upload, muncullah di berandanya. Seketika datang ke sini. Ke RDAY maksudnya. Bukan ke sini. Ini kita lagi di suatu tempat. Nah, Pak Kiai, Apa? begitu datang, apa yang Pak Kiai rasakan? Apakah seperti bagai seseorang yang ketarik oleh magnet, atau bagai seseorang yang rindu akan pengen ketemuan sama pacar, atau apa? Yang pasti kita harus tahu konsepnya. Yang namanya pertemuan, Om, perpisahan, hidup, mati, sehat, sakit, kaya, miskin, itu tidak ada yang kebetulan. Allah tempatkan saya hadir pun di sini dari 50.000 tahun lalu telah Allah tetapkan. Kita harus jumpa di sini dan kita pasti ngobrol nih. Itu Allah catat. Seperti halnya saya hadir di RDAY pada bulan Januari 2024 dulu. Saya tuh tipe kalau orang yang cepat membaca pesan dari Allah. Saya terus berdoa itu kan, ya Allah, hamba ingin terus memperbaiki diri nih, pengen lebih baik daripada yang dahulu. Karena saya ingat kata pesan guru saya, lebih bagus kita ahli maksiat yang terus takut dengan dosa yang kita buat sehingga kita hijrah dan istiqomah. Saya pun dan Om Megi juga masih belajar istiqomah sampai hari ini pun terkadang masih rasanya kayak kurang enak kalau dipanggil kiai, ustadz dan itu merasa belum pantas. Tapi mudah-mudahan suatu hari memang jadi kiai beneran nih. Jadi kiai memang mantep banget kan dengan keistiqomahan saya yang luar biasa, dan itu saya dapatkan sekarang di RDAY. Singkat cerita, saya melihat sebuah video pada saat itu yang membuat saya takjub. Ada seorang perempuan nanya Pak Haji, saya punya hutang sekian, gimana amalannya? Mulai hari ini bangun jam 12 malam, jam 00, mandi, senyum 41 kali, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, sholat witir. Terus ngaji 12 juz. Semalam sampai matahari terbit. Itu kagetnya luar biasa. Wah, saya belum pernah nih. Dan ternyata ada testimoni. Saya cek, karena kejadian itu saya cek dulu, langsung saya cari tahu. Saya ini orang kepoan. Saya cek YouTube-nya semua. Banyak testimoni bersiap mereka bisa tembus 12 juz ngaji dan mereka bukan lulusan dari pondok pesantren. Ngeri, bos. Ngeri nih. Saya yang bangga dengan saya tuh dulu ya merasa bangga dengan ngaji saya tuh one day one juz, Om G. Kayaknya bangga aja tuh. Saya dulu bangun jam 2 malam, ya normal lah sholat malam. Saya ngaji, dapat 1 juz, saya ya zikir lah, astagfirullahaladzim. Dah tuh nggak ngaji, siang tuh nggak ngaji saya. Waduh. Terus Pak Haji bilang orang yang ngajinya 12 juz itu saya belum pernah ketemu saldonya di bawah 10 miliar. Gila nih, Om, kepacu nih. Terus saya bilang, iya sih, ya sempat seperti itu kan. Udahlah. Nyantai, qadar Allah hadirkan saya bermimpi jumpa dengan Pak Haji. Di mimpi itu, saya kan di testimoni saya ngomong Pak Haji, saya mimpi jumpa Pak Haji. Di mimpi itu Pak Haji ngomong cuman gitu, bos ngaji 12 juz bos, ngaji 12 juz bos, ngaji 12 juz bos. Itu tersentak saya. Dan itu saya terbangun jam 2 malam. Detik itu saya coba nih. Saya hajar ngaji, tup. Tiba-tiba baru masuk juz 5, kalau nggak salah sampai juz ke-6 mata kunang-kunang. Itu nggak kelihatan lagi, akurat udah kayak bayang 3. Wah gila, mau mabuk loh. Insya Allah. Jadi di situ saya langsung nangkap. Jadi wajar testimoni yang mengatakan mereka ngaji 12 juz rekeningnya tidak pernah di bawah 9 miliar. Saya merasakan. Kenapa? Karena itulah mereka berjuang memaksakan. Kita tuh hanya sibuk pengen ngejar nih besok hajat harus qabul, tapi kita tidak memenuhi prosesnya. Mereka bisa 12 juz itu ternyata tidak sebentar. Saya juga iseng-iseng saya tanyain, ada ibu-ibu tuh saya tanyain, saya DM. Awal-awalnya Pak, saya juga cuma 2 juz, 3 juz, sekarang saya bisa istiqomah sampai saya tuh hafal. Wow. Memang karena untuk menjadi penghafal Quran itu kita harus murojaah, Om. Ngulang-ngulang. Saya membayangkan kita sehari ngaji 12 juz, besok sudah juz berapa itu? 3 hari khatam, bos. Wajar hafal. Kita kayak baca komik bolak-balik. Terpacu lah saya ngomong, ya Allah, aku harus jumpa dengan nih orang nih. Harus jumpa nih dengan orang. Tahu
malam Selasa, malam Senin saya mimpi jumpa beliau. Selasa malam, hari Selasa saya pesan tiket, Rabu saya berangkat. Rabu malam Kamis, nyampe lah ke RDAY. Nah, tiket saya tuh kena delay, jadi belum lagi macet. Sampai di RDAY, orang udah selesai pencerahan. Pencerahan, saya bingung nih, baru pertama nih, saya sama saudara saya Pak Tri. Mau kemana nih baru pertama datang? Kaget, saya baru masuk, kayak sorga bos. Gila, luar biasa. Saya kan karena hobi kuda, baru masuk itu sudah disambut dengan lapangan stable luar biasa. Dengar suara kuda baru masuk, sapi, kambing. Ini ruang pencerahan mana? Saya tanya, sampai ke atas. Saya bingung nanya kemana, di situ kan ada ruang pencerahan. Naiklah saya ke atas. Tuh mau Megi, ini orang jutek banget om. Songong kali ini orang, rasanya pengen gua ajak berantem nih. Oh enggak, belum hijrah gua ajak berantem nih orang. Dia song aja. Pak dari mana? Dengan gaya kedip-kedip mata yang gak seberapa itu kan. Aduh. Pak saya dari Jambi Pak, gini. Saya ngobrol Pak, dapat. Nah, saya cerita historinya, tertarik kawan nih bilang itu kan. Wah ini nggak main-main nih. Besok dikasih mic, Pak Ustadz besok ngomong yang pertama. Saya cerita semua. Qadalah Allah pertemukan kami di Kamis malam Jumat. Masya Allah. Saya ngomong amalannya apa aja. Pada hari itu saya nekat, saya ikut sedekah potong sapi. Saya sekian. Terus kalau nggak salah waktu itu saya bukan ria atau apa. Saya udah niat nih, Omegi ada berapa naik yatimah? Sekitar 100. Satu anak saya siapin 50.000. Jadi saya nyiapin uang cash sama sedekah itu. Jadi sekitar total habis 15 juta waktu saya. Saya tukar uang tuh segepok tuh sengaja tuh. Ngepok kan? Saya bagi, saya masuk. Masya Allah, ternyata setelah saya ijab dengan anak yatim kurung, saya nangis. Saya nangis itu bukan karena apa, saya belum pernah kayak gini. Ketemu anak yatim tuh biasa, ini ketemu anak yatim kurung yang orang ayahnya meninggal, dia masih dalam kandungan. Mereka hafal Asmaul Husna, Al-Kahfi, Yasin bos. Sebesar ini, kucuk-kucuk. Menangis, air mataku, gemeter aku. Wajar doa di sini mustajab. Maka dari itu kawan-kawan, kalau mau hajatnya cepat terkabul, datanglah ke RDAY. 99,9% pasti kabul. Saya sudah membuktikan. Hati tenang, pikiran tenang. Akhirnya saya tidak pernah memikirkan hajat, tapi setiap hari kabul. Omegi jadi saksi. Apa aja tuh kabul hari ini, setiap hari. Sampai hari ini pun kita sempat ngobrol-ngobrol pengen kesini. Biasanya hari hujan, sekarang cerah, Masya Allah. Dan kalau saya ketemu Pak Haji, saya ngomong sama Pak Haji Dwi, saya bermimpi dengan Pak Haji, dan saya di dalam mimpi saya ngomong, saya harus jumpa dengan Pak Haji dan pasti jumpa. Dan apa kata Pak Haji? No, jumpa, kata Pak Haji. Apa yang saya tangkap dari itu? Satu, ucapan itu adalah doa. 90% otak kita ini akan mencerna dan itulah yang terjadi dengan hidup kita. Apa kata Allah? Aku itu seperti apa yang kalian pernah sangkakan. Kalau hajatnya ingin cepat terkabul, dilawan, bisa tidak ragu. Udah deh, kecil nih anugerah karena kuasa Allah lebih besar. Yakinlah. Singkatnya, kalau mau lebih detail, silakan tonton video saya Om. Ya, ya, kan ada tuh videonya tuh ya. Jadi di malam Rabu, malam Kamis itu datanglah naik ke aula pencerahan orang yang terlihat masih muda, cuman kayaknya tak muda sangat nih. Tua tapi bukan tua sangat, ya kan? Om mau kemana? Nih saya jujur nih baru pertama kesini, tapi energinya positif banget. Nggak ada yang Mas Regi udah selesai ya pencerahannya. Mas Regi Haji nyampe jam berapa? Mas Regi banyak bukan pertanyaan gitu. Maksudnya dalam artian bukan yang beda ya kalau orang positif sama orang negatif. Muka berak. Orang sakit beda dengan orang sehat ya. Oke, akhirnya kita sambut. Maksudnya kayak niatnya jadi intinya pencerahan udah selesai. Ada lanjut tahajud gitu. Oh ya sudah, akhirnya waktu itu tahajud dulu nggak sih? Sempat tahajud. Tahajud dulu, akhirnya pulang dulu, besok balik lagi. Gitu. Dan balik lagi ke RDAY, ikut pencerahan, dilalahnya. Pak Haji baru megang mic sebentar ya. Bos, ini maju bos, ya kan? Maju. Udah deh tuh. Hampir kurang lebih 3 jam. 3 jam lebih, saya ngisi sendiri. Luar biasa. Istiqomah malam pertama. Semalam itu ke RDAY, pulang, sekarang bulan Maret, Maret sampai April nih, kurang lebih berapa? 3 minggu ya? Di sini hampir 3 minggu sudah. 3 minggu, luar biasa. Jadi Pak Kiai ternyata mendapatkan apa? Itu maksudnya kategorinya apa tuh? Hidayah. Hidayah ya. Hidayah. Karena tidak semua orang Allah berikan itu. Hidayah. Dan saya cepat ngambil, cepat ditangkap. Sebenarnya hidayah itu datang tiap hari Om. Cuman kita tuh pura-pura bego. Kayak Allah ngirim pesan, tapi nggak kita buka. Allah ingin kita ngebalas orang banyak cuma ngerit aja.
ini nih sepele, hati-hati. Ingat Allah tidak sering memberikan kita hidayah, apabila itu terjadi cepat ditangkap Om, cepat ditangkap. Karena itu ada pesan yang berharga dan itu harganya amat sangat mahal, tidak sebanding dengan dunia dan seisi. Cepat ditangkap pesan-pesan dari Allah itu. Luar biasa ya. Alhamdulillah karena Pak Kiai punya kelebihan bisa memotivasi ya. Kebetulan juga beliau kan mentor motivator di salah satu lah ya kan di Jambi gitu kan yang memang sudah terbiasa memberikan motivasi. Alhamdulillah di RDAY ilmu yang beliau punya tambah lagi ilmu RDAY dipadukan Klop banget. klik ya kan, klop dan klik. Alhamdulillah. Frekuensi pada waras dah tuh. Alhamdulillah. Akhirnya dapat gelar sekarang. Kiai Embe saya. Pak Haji Embe. Jadi kami 2 kambing, jadi orang bilang. Insyaallah. Mau bocor. Masya Allah. Luar biasa. Dan saya ingin pesan satu-satu untuk kawan yang di sana. Jangan fokus dengan hajatnya. Dan apabila ingin mengamalkan ilmu RDAY cepat berhasil, satu, doakanlah yang memberikan ilmu tadi. Jangan ragu. Jangan pernah ragu dengan beliau. Udah banyak testimoninya. Dan bayangkan, sudah 2 ulama hebat sudah ke sana. Bayangin, sekelas Ebit Liu aja kagum dengan beliau. Dan sekelas Ustadz Dery Sulaiman pun, mohon maaf nih, beliau ngomong depan Pak Haji. Ada videonya. Kami kesini pengen belajar sampai dengan Pak Haji itu. Ketulusan beliau, kawan-kawan. Pesan saya satu, setiap sujud sholat, tolong doakan Pak Haji Dwi. Agar beliau terus sehat. Karena mohon maaf ya, bayangkan apabila beliau sudah tidak ada, susah diungkapkan kata-kata. Kita akan merindukan sosok seperti beliau. Nggak ada yang bisa gantikan sampai hari ini. Maka dari itu, kita doakan Pak Haji Dwi, Allah terus jaga kesehatannya. Dan Allah terus beri kekuatan dan semangat luar biasa. Karena kenapa? Banyak orang, banyak anak yatim yang bisa Pak Haji Dwi selamatkan sampai detik ini. Tolong doakan yang terbaik untuk beliau. Dalam hati kita mengucapkan Al-Fatihah. Insya Allah menjelang buka, mustajab doa kita. Pak Haji Dwi kelak diwafatkan Allah dalam keadaan terbaik, bersanding dengan Rasulullah SAW di Jannah Firdaus. Amin Allahumma amin. Nah, jadi ya guys, sekali lagi saya pengen ngingetin nih buat ketika video ini muncul di beranda teman-teman yang masih usia 20-an, 30-an ya. Atau belasan ya bahkan gitu ya. Dornetes kemarin. Tidak ada salahnya dekati anak yatim, muliakan anak yatim. Masya Allah, luar biasa. Entah di RDAY atau di luar RDAY. Karena salah satu ya tujuan kita hidup kan mati. Bukan salah satu sih, itu udah akhir tujuan hidup sebenarnya. Finishnya di sana. Tapi kenapa anak yatim? Karena kita berharap seperti sedekat jari telunjuk dan jari tengah ya. Harapannya kita pengen masuk surga akses VVIP. Nah, itu. Jadi biar apa? Karena sedekah juga itu kan banyak banget fadilahnya, banyak banget manfaatnya. Masya ya. Allah. Mungkin silakan di googling sendiri lah manfaat sedekah ke anak yatim gitu. Jadi dulu saya kalau boleh jujur agak sebelah mata memandang anak yatim, tapi di RDAY akhirnya saya buang stigma itu yang memandang sebelah mata. Sempet ngucapnya nggak enak lah tentang anak yatim, ngomong bikin statement bahwa anak yatim itu begini begitu. Nyampe RDAY semua itu saya tarik balik, ibarat ludah itu saya jilat kembali gitu kan. Nah, jadi buat para penonton sebisa mungkin muliakanlah anak yatim. Yuk paksain datang ke RDAY atau yatim di sekitar tempat tinggal kalian. Cocok itu. Oke, Pak Kiai ada lagi yang mau disampaikan? Oke, itu aja kawan-kawan. Sebentar lagi Hari Idul Fitri. Terus memperbaiki diri, saling memaafkan, buang semua dendam, jaga 18 sifat yang ada di RDAY. Jangan sampai itu dilanggar. Agar kenapa? Agar kita menjadi lebih baik dan diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Mantap. Oke, sekian dulu guys vlognya ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Buat yang pengen sedekah, nomor rekening Pak Haji ada di deskripsi. Buat yang pengen datang ke RDAY, alamat lengkap dan juga link Google Maps-nya ada di deskripsi ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.